warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jumawati SPD dari UPT SDN 176 Pelajen, merupakan calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Ngendrekan. Jadi dari hari ini kami akan melaksanakan aksi nyata praobservasi modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Dalam hal ini saya akan berwawancara dengan guru kelas 2 Supriyani SPD MPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah sehat. Ya, jadi mohon izin Bu, hari ini saya akan melaksanakan observasi untuk coaching supervisi akademik. Apakah Ibu ada waktu hari ini? Iya siap. Iya, jadi sebelumnya kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu ajarkan hari ini? Ya. Tujuan pembelajaran yang akan saya sajikan nantinya adalah dengan membaca teks kelinci dengan ayam dan kelinci. Diharapkan para peserta didik mampu menuliskan bacaan ya dengan menggunakan huruf tegak bersambung dengan tepat. Oh iya. Jadi kira-kira metode apa yang akan Ibu gunakan dalam pelaksanaan proses pembelajaran ini? Jadi adapun metode yang akan saya gunakan di sini karena berkaitan dengan menulis, jadi bisa saya gunakan metode demonstrasi, kemudian kerja kelompok. Dengan metode tersebut kira-kira apa alasan Ibu sehingga memilih metode tersebut? Jadi dengan memilih metode tersebut diharapkan siswa mampu berkolaborasi dengan temannya, bisa saling berbagi, ya saling sharing tentang apa yang mereka tahu dan mengajarkan kepada temannya apa yang mereka belum tahu. Oh iya, jadi kira-kira dalam pembelajaran tersebut alat atau sumber belajar sumber belajar apa kira-kira yang Ibu akan siapkan? Jadi sumber belajar atau alat yang bisa saya gunakan nantinya yaitu pembelajaran berupa satu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Sehat? Alhamdulillah. Hadir semua? Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah pada kesempatan hari ini anak-anak semua hadir dalam keadaan sehat walafiat. Ya baiklah, sebelum kita belajar, bagusnya kita memulai berdoa ya terlebih dahulu. Nah, kita berdoa terlebih dahulu, doa dipimpin Mufidah dengan lagu ya. Nah, kita mulai. Tahu lagunya? Satu jari. Tahu? Tahu. Iya, kalau begitu kita mulai. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku.
diberi makan. Kelinci memakan wortel. Ayam memakan bis jagung. Iya, tepuk tangan dulu untuk temannya. Iya, bagus sekali ya. Jadi saat membaca perlu kita perhatikan tanda bacanya ya. Nah, pada kesempatan hari ini ya kita akan menulis ya menggunakan menggunakan tulisan tegak bersambung. Jadi ibu akan bagikan nanti lembar kerja yang akan dikerjakan secara berkelompok dengan menggunakan tulisan tegak bersambung. Nah ya, sudah siap? Ya, ibu akan bagi ya. Ya, jadi dikerja berkelompok. Sini. Ya. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya, sebentar setelah berdiskusi, ya semua kelompok akan mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas ya. Ya, silakan. Ya, silakan didiskusikan. Kira-kira apa jawabannya berdasarkan teks yang ada di sini ya. Ayam dan kelinci. Silakan ditulis. Kira-kira apa jawabannya itu? Apakah judul bacaan di atas? Sudah. Iya. Silakan. Ya, baiklah, karena sudah diskusi semua. Ya, baiklah, karena kalian sudah diskusikan dengan teman kelompoknya, ya. Kira-kira kelompok berapa yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa? Kelompoknya Mufida ya. Silakan. Nah, di depan ya. Semua masuk ke depan. Ya, rada malu-malu. Ya, di sini Ki. Ya. Kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan Besar-besar suaranya. Kami dari kelompok 1 akan Presentasikan atau membacakan hasil diskusi kelompok kami. Iya. Ya, silakan. ayam dan kelinci. Ya, coba didengarkan ya, yang lain Ayam diperhatikan. dan kelinci lain memelihara ayam dan kelinci lain menyayangi ayam dan kelinci. Besar-besar suaranya. Setiap hari hewan peliharaan itu diberi makan. Kelinci makan wortel, ayam makan jagung. Apa judul bacaan di atas? Ayam dan kelinci, hewan apa yang dipelihara Tani? Ayam dan kelinci, apa makanan hewan peliharaan Tani? Wortel dan jagung, apa yang dilakukan Lani dengan hewan peliharaan? Merah. Nah, jadi kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini yaitu ada yang bisa bantu ibu menyimpulkan. Nah, dari bacaan
Ya, kita harus mencintai hewan yang ada di sekitar kita, terutama yang memiliki hewan peliharaan. Kita harus memberi makan, ya memberi makan, ya membersihkan tempat tinggalnya. Atau ada di sini yang tidak membersihkan tempat tinggal hewannya atau hewan peliharaannya? Jangan dibiarkan kotor karena bisa menimbulkan penyakit. Nah, seperti itu ya. Nah, kira-kira yang kalian tadi pagi senangi kegiatan kita dari awal sampai akhir ini, kira-kira yang mana? Iya, ada yang senang karena menulis dalam bentuk tegak bersambung. Apalagi? Apalagi yang paling kalian senangi? Iya, menuliskan makanan dari hewan peliharaan. Nah, baiklah, karena ini adalah kali ini ya Ibu memberikan pesan-pesan kepada anakku agar senantiasa belajar di rumah ya. Belajar di rumah, mengulangi pembelajaran yang kita pelajari tadi. Nah, kemudian memperhatikan hewan-hewan di sekitar kita. Nah, baiklah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, Ibu akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan silakan kita berdoa sebelum pulang. Ya, doa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Ibu rekan sejawat yang telah diobservasi oleh Ibu CGP. Semoga kegiatan pasca observasi pembelajaran saat ini bisa berjalan lancar ya. Dan sebelum Ibu melakukan teknik coaching berdua, perlu saya arahkan sedikit. Yang pertama adalah CGP harus menyampaikan tujuan percakapannya. Apa maksudnya percakapan kita pada nanti, dan hasil analisis data dari observasi pembelajaran ke rekan sejawat. Yang pertama. Yang kedua, nanti Ibu CGP melakukan percakapan umpan balik. Dalam percakapan ini CGP itu harus menemukan area pengembangan dan perbaikan diri yang hendak dilakukan kepada rekan sejawat ya. Catatan hasil umpan balik itu dimuat di dalam format yang telah diunduh dari modul 2.3 pada bagian aksi nyata. Kemudian rencana aksi pengembangan diri nanti itu dicatat juga di lembar observasi rencana pengembangan diri, format ambil di modul 2.3. Sudah siap formatnya ya. Jadi baiklah, silakan Ibu melakukan pasca observasi dengan teknik coaching. Silakan. Assalamualaikum Bu. Bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Iya, jadi alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita sudah melaksanakan observasi tentang pembelajaran tematik di kelas 2. Jadi menurut catatan, menurut pengamatan saya, Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan baik dengan menggunakan media pembelajaran dan metode pembelajaran yang pada saat saya amati anak-anak begitu sangat antusias untuk melaksanakan pembelajaran tersebut, dan Ibu sudah melaksanakan langkah-langkah dalam proses pembelajaran, misalnya dengan sebelumnya adalah kegiatan awal dan Ibu sudah melaksanakannya dengan baik.
selanjutnya dilanjutkan dengan kegiatan inti di mana ibu melakukan interaksi dengan peserta didik dengan sangat bagus, dan saya lihat peserta didik begitu antusias untuk mengikuti pembelajaran yang dilakukan oleh ibu, dan telah melaksanakan kegiatan akhir juga begitu. Kira-kira dalam pembelajaran tersebut kira-kira masih adakah yang kira-kira ibu perlu kembangkan, yang kira-kira masalah apa kira-kira yang area pengembangan yang perlu ibu masih kembangkan terkait dengan pembelajaran yang telah ibu lakukan. Ya, baiklah. Jadi dalam pembelajaran tentunya ada kelebihan dan kekurangan. Namun kekurangan yang saya temui di sini yaitu tentang manajemen waktu pada saat pembelajaran. Terkadang ketika kita menggunakan suatu metode, ya tentu sangat membutuhkan waktu yang efisien. Namun dalam mengarahkan peserta didik tentunya itu tidak sesuai dengan manajemen waktu yang telah kita buat, karena kita ketahui tentunya kalau di kelas rendah, terutama di kelas 2, itu masih agak sulit dalam mengarahkan peserta didik untuk lebih fokus. Iya, jadi kira-kira apa yang ibu lakukan untuk mensiasati masalah waktu yang sekiranya tidak cukup jika semua siswa kita kita arahkan satu persatu ya. Jadi misalnya apa kira-kira yang ibu lakukan untuk agar waktu yang sedikit itu bisa kita manfaatkan ya. Ya, jadi pertama-tama yang saya lakukan yaitu tentu memberikan arahan terlebih dahulu kepada para peserta didik tentang kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian setelah itu ya tentu untuk mengefisienkan waktu, karena kita tahu kalau di kelas rendah itu, terutama di kelas 2 itu masih sangat perlu bimbingan. Tentunya itu saya mengarahkan kepada tentu di di satu kelas itu ada siswa yang kurang, ada yang lebih. Nah, di situ siswa yang memiliki kelebihan itu saya arahkan untuk bisa mengembangkan temannya, seperti melakukan kerja kelompok dengan teman sejawat, seperti itu. Ya, jadi bagus sekali metode yang telah ibu laksanakan, dan saya lihat memang pada saat observasi itu pembelajaran sudah berlangsung dengan baik. Jadi mungkin hanya ini yang terkait dengan pengembangan yang ibu lakukan, mungkin hanya ini yang sudah tidak ada lagi yang kira-kira ibu dapat kembangkan terkait dengan pembelajaran. Tentu masih banyak sekali yang perlu dikembangkan, yaitu tentang penggunaan media, ya, kemudian langkah-langkah dalam pembelajaran itu masih perlu diefektifkan. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan kedepannya ibu bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik sesuai dengan harapan kita semua, dan peserta didik dapat belajar dengan baik dan mudah-mudahan bermanfaat untuk pembelajarannya. Ya, terima kasih atas waktunya Bu, dan semoga kedepannya kita bisa melaksanakan tugas pokok kita sebagai seorang pendidik, dan kita akan sukses bersama. Iya, jadi saya akhiri percakapan ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu sudah melakukan pasca observasi, dan kepada Ibu rekan sejawat saya persilahkan, siapa ada kepentingan di tempat lain silakan, karena sudah dilakukan pasca observasi dengan terima kasih ya Bu ya. Selanjutnya kita lanjut pada kegiatan pendampingan selanjutnya Bu. Dari pendampingan Ibu ini, kira-kira materi-materi yang sudah Ibu pelajari
ya. Sampai saat ini tentu ada yang menurut ibu paling ibu kuasai dari materi-materi yang telah dipraktikkan itu. Ya, kalau boleh diceritakan. Iya, jadi kalau terkait dengan materi atau materi-materi yang telah saya praktikkan dalam pembelajaran, tentunya yang pertama saya harus mengetahui dulu tentang materi apa yang akan saya ajarkan, kemudian teknik dalam sebagai seorang guru kita harus senantiasa melaksanakan pembelajaran secara berdiferensiasi dan sosial emosional, di mana kita sebelumnya harus mengajak peserta didik sehingga emosinya terkontrol sebelum kita memulai satu pembelajaran. Baik, jadi materi yang dianggap sudah sangat dikuasai itu masalah pembelajaran berdiferensiasi ya, dengan kompetensi sosial ekonomi di dalam melakukan pembelajaran. Nah, di samping materi yang ibu kuasai tentu tidak menutup kemungkinan masih ada juga materi yang dirasa masih membingungkan dan ingin dipelajari lebih dalam. Kalau boleh ibu ungkapkan kira-kira materi-materi mana saja yang dirasa masih membingungkan. Terkait materi yang masih membingungkan, mungkin untuk sementara mungkin kendalanya hanya di bidang studi, khususnya di matematika, di mana peserta didik sekarang itu mungkin karena pengaruh lingkungan susah sekali diarahkan, terutama dalam dasar-dasar dari bidang studi ini, yakni masalah perkalian. Jadi kadang saya mengajar di kelas 6, kadang masih banyak anak-anak yang belum tahu tentang perkalian, tidak terlalu menguasai, sehingga dalam pelaksanaan pembelajaran saya biasa mengalami kendala. Baik, jadi ibu punya siswa punya kendala dalam hal pembelajaran perkalian ya, matematika ya. Kira-kira apa saja yang ibu sudah lakukan untuk mengantisipasi atau untuk mengatasi hal yang dimaksud tadi? Ya, jadi untuk mengatasi hal tersebut sudah beberapa metode yang saya lakukan, metode menghafal, metode latihan. Jadi setiap sebelum pulang sekolah biasa saya selipkan tentang pembelajaran ini. Saya suruh sebelum pulang anak-anak saya suruh mengerjakan beberapa nomor, yang cepat selesai boleh pulang, dan yang belum selesai biasa saya kasih bimbingan sedikit. Kemudian saya juga selalu menyarankan atau mengetes anak-anak biasa pada pagi hari tentang masalah perkalian ini. Baik, terima kasih dan saya sangat mengapresiasi apa yang telah ibu sudah lakukan, termasuk pelatih-pelatih yang sudah ibu praktikkan baik di kelas khususnya maupun di sekolah ibu. Terus untuk pendampingan individu yang ke-6 yang akan datang, insya Allah jatuh tanggal 12 Juni 2023 itu saya perlu mengingatkan ibu untuk menyebarkan, mengumpulkan dan menginput ya survei terkait tentang kompetensi guru penggerak, itu umpan balik dari 360 derajat. Ya, sudah pernah kita lihat ya. Kemudian itu kita sebar kepada kepala sekolah, 5 rekan sejawat, 5 siswa dari 2 tingkatan. Tingkatan siswa itu ada format untuk kelas 1-2, ada format untuk 3-6. Tapi jumlah siswanya 5. Terserah ibu nanti mengaturnya, apakah 3 di kelas tinggi, 2 di kelas 1-2, ataukah 4:1. Terserah nanti, yang jelas jumlahnya 5 semuanya. Itu untuk siswa, 5 rekan sejawat, 1 kepala sekolah. Samping itu ibu jangan lupa mengisi lembar asesmen mandiri kompetensi guru penggerak. Setelah diisi semua, ibu sebagai CGP itu membuat refleksi tertulis terkait umpan balik dari para responden dari hasil asesmen mandiri. Kemudian refleksi itu kita ibu unggah nanti di NMS ya,
pada bagian pendampingan individu 6 lampiran 2 itu. Kemudian perlu juga saya ingatkan, dan mungkin ini sudah dilakukan tentang pemetaan aset ya, sudah dilakukan. Sudah ada jadwalnya Ibu ya, jadwal diskusi pemetaan aset dan sekolah. Sudah ada undangannya, kemudian notulen hasil diskusinya, foto kegiatannya, kemudian hasil pemetaannya. Semoga perjalanan kita di dalam pendidikan guru penggerak ini ya, angkatan ke-7 ini bisa berjalan lancar, dan insya Allah besok kita sudah melakukan lokokarya 5 insya Allah. Dan saya kira sampai di sini pendampingan kita untuk hari ini Bu. Mudah-mudahan ke depan kita tetap di bawah lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap sehat, dan bila mana ada di antara kita yang kasihan, mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakit kita, karena Dialah yang Maha Penyembuh. Tidak ada kesembuhan yang diberikan kecuali kesembuhan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama menutup kegiatan pendampingan ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.